Gunung Merapi, salah satu gunung paling aktif dan paling ditakuti di Indonesia. Setiap kali ia menghembuskan asap dari perutnya, seluruh desa di sekelilingnya bersiap untuk kemungkinan terburuk. Tapi jauh sebelum alat pendeteksi gempa, jauh sebelum sirina peringatan dini, ada sosok misterius yang dipercaya lebih dulu tahu kapan Merapi akan meledak. Dia disebut penjaga Merapi, bukan ilmuwan, bukan petugas, melainkan makhluk tak kasat mata. Cerita tentang penjaga Merapi telah hidup berabad-abad di tengah masyarakat lereng gunung. Ia tidak punya nama pasti. Beberapa menyebutnya Eyang. Ada pula yang menyebutnya sang leluhur atau makhluk penuntun. Penampakannya tidak selalu sama. Kadang muncul sebagai lelaki tua berjubah putih, kadang sebagai kabut putih berbentuk manusia, berdiri diam di puncak gunung saat malam tiba. Tahun ke-2006, seorang relawan SAR bernama Pak Sumarno bercerita, ia sedang berjaga malam bersama 4 orang lainnya di pos pantau bawah. Tiba-tiba suhu turun drastis, kabut turun cepat, terlalu cepat, dan dari balik kabut mereka melihat seorang kakek berjalan pelan tanpa suara. Jubah putihnya berkibar walau angin tak terasa. Pak Sumarno berdiri ingin menyapa, tapi si kakek menoleh. Matanya kosong, tak ada bola mata. Tak ada bola mata, hanya cahaya putih. Dalam beberapa detik, ia menghilang di udara. Tak lama setelah itu, Merapi mengeluarkan letusan kecil pertama, dan 12 jam kemudian erupsi besar. Cerita-cerita serupa datang dari banyak penjaga pos, warga Kaliadem, Kinahrejo, dan sekitarnya. Beberapa bahkan mengaku menerima mimpi. Dalam mimpi itu, mereka didatangi sosok yang menyuruh untuk turun, untuk pergi, meninggalkan rumah. Dan benar saja, keesokan harinya terjadi longsoran, awan panas. Namun tak semua percaya bahwa makhluk itu membantu. Ada yang menyebut penjaga Merapi adalah roh sesat, makhluk halus yang mencari tumbal agar Merapi tetap diberi makan. Beberapa warga menyebutkan suara aneh dari kawah Merapi, tangisan anak kecil, suara gamelan. Bahkan ada yang mendengar seseorang memanggil namanya dari dalam gunung. Seorang pendaki asal Surabaya, Dimas, pernah bermalam di jalur Pasar Bubrah. Jam 2 pagi, aku terbangun karena ada suara orang berjalan di luar tenda. Kukira teman, tapi ternyata semua masih tidur. Ketika kulongok keluar, aku lihat ada pria berbaju adat Jawa berdiri membelakangiku. Di tangannya ada obor. Tapi saat aku teriak, dia hilang dalam asap. Dimas turun keesokan harinya, dan malam itu jalur pendakian ditutup karena aktivitas vulkanik meningkat tajam. Apakah penjaga Merapi adalah benar roh leluhur yang menjaga, ataukah ia bagian dari kekuatan alam itu sendiri yang muncul saat manusia terlalu sombong menantang alam? Mungkinkah sosok itu adalah manifestasi dari gewa-gewa yang pernah hilang di lereng gunung ini? Gunung Merapi menyimpan lebih dari sekadar magma dan lava. Ia menyimpan kisah, ia menyimpan misteri.